Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat mengikuti mimbar gemar online bersama saya Dwi Soekarto SPD. Adapun bacaannya terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat 33 sampai 36. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, di ayat 34 dikatakan, matamu adalah pelita tubuhmu. Matamu di sini berbicara mengenai mata hati kita. Jika pelita itu merupakan alat yang mendatangkan terang, maka di sini mata hati kita merupakan alat untuk menerangi tubuh kita ini. Artinya Bapak Ibu, jika mata hati kita ini senantiasa ada di dalam terang, maka seluruh tubuh kita ini akan terbawa dan akan ikut di dalam terang tersebut. Karena mata hati kita ini akan tercermin melalui tubuh kita ini. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Jika mata hati kita ini jahat, maka yang direfleksikan dalam tindakan melalui tubuh kita ini yaitu kejahatan semata-mata. Itu sebabnya ayat 35 dikatakan, karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jadi terang ini harus senantiasa dipertahankan. Mata hati kita senantiasa harus ada di dalam terang. Bagaimana caranya? Maka kita harus senantiasa ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang. Jadi, jika mata hati kita senantiasa ada di dalam kebenaran firman Tuhan, artinya Tuhan Yesus yang menguasai hati kita, maka kita senantiasa ada di dalam terang itu. Dan firman yang lain juga dikatakan, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Kalau kita mau menjadi terang yang hidup, yaitu terang yang bisa dilihat oleh orang, yaitu semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Artinya setiap orang yang mau melihat hidup kita ini akan melihat Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Begini Bapak Ibu, jadi perjalanan hidup kita itu akan menjadi terang. Dan terang itu akan bercahaya, dan cahaya itu akan menerangi setiap orang. Jadi setiap orang yang melihat, kita akan melihat terang itu. Artinya Tuhan Yesus hidup di dalam kehidupan kita, dan kita menjadi berkat, kita menjadi terang dan garam. Bagaimana caranya?
Ayat 36 memberikan jawabannya, jika seluruh tubuhmu terang. Ya, jika seluruh tubuh kita ini bertindak ada di dalam perbuatan terang, ya, tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Mari Bapak Ibu, kita senantiasa mengenakan kehidupan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, sehingga seperti Tuhan Yesus yang menjadi terang, seperti Tuhan Yesus Kristus yang menjadi garam, seperti Tuhan Yesus Kristus yang memberikan dampak yang indah di dalam kehidupan kita. Begitu juga kalau kita mengenakan kebenaran firman Tuhan, yaitu hidup Tuhan Yesus sendiri, maka kita akan memberi dampak yang indah untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Demikianlah Bapak Ibu Gemar hari ini, dan saya akan mengakhirinya dengan sebuah pujian. Yahweh namamu, Kau yang kupuji, Kau yang kupuja, Kau yang kusumpah. Yahweh namamu Maha mulia, yang maha besar, tiada yang sama namamu. Kudus, kuduslah Tuhan dari kekal sampai kekal. Hanya Engkau Allah yang benar, Allah Israel yang Maha Esa. Selamanya Bapa kekal kami yang Maha tinggi. Selamanya Bapa kekal kami yang Maha tinggi. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dengan kebenaran firman Tuhan hari ini. Biarlah kami senantiasa mengenakan terang di dalam kehidupan kami. Terang itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Biarlah seperti Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi terang di dalam kehidupan kami, begitu juga kami menjadi terang bagi orang lain, sehingga setiap orang yang melihat kami melihat terang Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kami. Terima kasih, terpujilah Tuhan Yesus sekarang sampai selamanya. Haleluya, amin. Demikianlah Bapak Ibu Gemar, Tuhan Yesus memberkati. Amin.